Teman-teman, untuk pertemuan kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat presensi di Google Classroom yang kita kelola. Tentunya bagi kita yang sudah mempunyai kelas di Google Classroom. Di sini saya mengampu 5 kelas, yaitu 9A, 9B, 8A, 8B, dan 8C. Kalau kita membuat presensi satu persatu tentunya banyak memakan waktu, sementara waktu kita sangat sempit, sedangkan kelas yang kita ampu cukup banyak. Nah, kita mencari jalan yang paling mudah, yaitu membuat satu tetapi bisa langsung masuk ke semua kelas. Misalnya yang pertama kita pilih kelas 9A di sini. Kemudian di sini ada forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Kebetulan Google Classroom saya settingannya adalah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kita pilih yang tugas kelas. Kalau yang menggunakan bahasa Inggris, di situ pilih yang classwork. Jadi pilih tugas kelas. Oke. Setelah muncul seperti ini, kebetulan saya sudah membuat ya di sini. Saya membuat presensi, tapi saya cara mulai dari awal. Kita klik buat. Oke, seperti ini. Di sini ada pilihan tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali sampai topik di sini ya. Kalau yang kita buat di sini langsung pilih yang pertanyaan. Pilih pertanyaan, klik di sini. Nah, sudah muncul seperti ini. Maka pada pertanyaan ini kita ketik, misalnya kita akan mengabsen hari Selasa. Ketik Selasa 28 Juli 2020. Seperti ini. Kemudian di sini ada pilihan jawaban singkat. Kita klik di sini yang tanda panah di sini, kita pilih pilihan ganda. Oke. Nah, yang di sini kita tuliskan isilah presensi berikut. Catatan, jika yang kalian pilih sakit, maka pada kolom komentar kalian isi dengan keterangan, misalnya saya taruh di bawah biar mudah memahaminya. Maka pada kolom komentar kalian isi dengan keterangan, misalnya batuk, kemudian panas, dan lain-lain. Oke. Kemudian pada ini untuk mengecek, untuk memudahkan kita untuk mengecek, oh anak ini sakitnya karena apa? Oh karena flu, oh karena tipes, oh karena ini. Jadi kita untuk memberi keterangan gitu ya. Kemudian di pilihan ini opsi 1 kita kasih tulisan atau kita ketik kata hadir. Kemudian opsi kedua kita ketik sakit. Opsi ketiga kita ketik izin. Nah, ini sudah ada 3 pilihan. Jadi anak-anak nanti bisa memilih kata hadir, sakit, atau izin. Di sini ya. Karena waktu yang kita berikan kadang-kadang sampai jam 23 lebih 59 detik, karena kondisi anak-anak kan kita tidak tahu, kita tidak paham apakah anak tersebut bisa online pada jam pelajaran atau tertunda sampai siang, sampai sore, dan lain-lain. Kita beri kesempatan anak-anak mengerjakannya sampai jam 11 lebih
59 atau jam 23 lebih 9. Nah, di sini pada sebelah kanan ada kata untuk, ada pilihan di sini. Nah, karena saya mengampu 5 kelas agar apa yang kita buat ini langsung masuk ke 5-5-nya, maka kita centang di kelas ini. Jadi semua kelas kita itu kita centang. Nah, sudah tercentang semua, berarti yang kita susun ini nanti akan masuk semua. Oke. Kemudian di sini karena bukan penilaian, maka kita pilih tidak dinilai. Kemudian tenggangnya di sini kita pilih hanya hari Selasa saja. Kemudian jamnya kita tentukan apakah anak-anak sampai jam 23.59 atau hanya sampai jam 6 sore atau dan lain-lain. Ini saya coba sampai jam 23.59. Oke. Nah, di sini apakah siswa dapat melihat ringkasannya? Kita centang kalau kita memang menginginkan anak-anak bisa melihat siapa saja yang hadir dan siapa saja yang tidak hadir. Kemudian di sini sebelumnya di situ topik. Jika topiknya ini harus kita buat, misalnya saya kan sudah membuat di sini topiknya adalah presensi. Maka ketik langsung diklik yang presensi. Tapi nah di sini muncul topik presensi gini ya. Tapi jika belum membuat, maka buatlah topik di sini. Buat topik. Misalnya presensi atau daftar hadir gitu ya. Nah, dengan topik presensi maka daftar hadir yang kita buat sampai 1 bulan akan mengumpul di topik ini atau akan terkumpul di topik presensi, sehingga Google Classroom kita menjadi lebih sistematis, tidak berantakan. Khusus presensi masuk presensi semua, materi berita kita masukkan ke topik berita semua, jadi tidak tercampur aduk. Anak-anak akan lebih mudah memahami atau lebih mudah mengetahui materi mana yang harus dilihat atau tugas mana yang harus dikerjakan. Oke. Karena punya saya tadi sudah ada, maka kita klik yang presensi. Tapi kalau yang belum tadi kan kita pilih membuat ya. Nah, ini sudah jadi. Maka di sini langsung pilih tanyakan. Oke. Kita tunggu sampai terupload. Ini masih proses. Oke. Nah, di sini kita cek apa yang sudah kita buat tadi. Di sini sudah muncul. Pertanyaan dibuat sudah muncul di sini. Kemudian di sini Selasa. Nah, di sini ada sudah muncul. Di sini karena yang saya pilih tadi kan 9A ya. Di sini sudah diberikan ke 25 peserta didik sudah masuk. Tinggal yang menyerahkan kan belum. Nah, kita cek di kelas yang lain. Contohnya misalnya di kelas kita pilih Nah, untuk melihat yang kelas yang kita ampu, maka kita klik yang tanda garis ini, 3 garis ini atau menu utama. Kita klik di sini, kemudian di sini akan muncul di sini kelas-kelas yang kita ampu. Kita akan mencoba mengecek yang kelas 9B. Kita klik. Nah, sudah muncul apa belum? Di sini kita lihat di tugas kelas. Oke. Kita tidak perlu membuat lagi, tapi kita tinggal mengecek yang kita buat tadi. Selasa 28 Juli. Nah, ini buktinya kalau sudah masuk. Nah, kebetulan di kelas ini yang masuk baru 18 siswa, maka akan muncul 18 siswa yang sudah kita berikan. Oke, kita lihat yang di kelas 8A. Caranya sama seperti tadi. Masuk ke menu, kemudian pilih kelas yang akan kita cek, misalnya 8A. Oke, langsung pilih tugas kelas. Pilih di topik presensi. Oke, ini juga sudah masuk. Ada 26 peserta didik yang sudah menerima tugasnya. Kemudian di 8B kita juga cek masuk apa belum. Nah, di sini kita lihat lagi semuanya sudah muncul. Oke, langsung lihat yang terakhir 8C.
Kita cek di presensi ini juga sudah masuk. Oke, berarti ini presensi yang sudah kita buat ini sudah masuk ke semua kelas yang kita ampu. Nah, sekarang kita nanti tinggal mengecek apakah anak-anak ini sudah mengerjakan atau belum. Ini contohnya yang sudah ada tanggal 20 Juli ya. Oke, itu tadi cara membuat presensi di Google Classroom. Semoga bisa memahami. Selanjutnya kita mencoba untuk mengetahui atau mengecek siswa yang sudah mengisi presensi itu ada berapa orang, siapa yang sakit, siapa yang izin, dan lain-lain. Kita lanjutkan dengan tutorial selanjutnya. Nah, sekarang kita mencoba mengecek sudah berapa orang yang mengisi daftar hadir. Kita coba lihat di 9A. Kita klik di sini, tugas, kemudian lihat di presensi yang tanggal 27 Juli 2020. Di sini tertulis atau tertera yang sudah mengumpulkan daftar hadir ada 5 orang. Nah, yang belum mengirimkan ada 20 orang. Kita coba klik di yang sudah menyerahkan. Siapa saja yang sudah menyerahkan? Nah, di sini sudah tertera di sini. Yang sudah menyerahkan di sini ada nama Bima, Sumaiyah, Dedi Saputra, Wasila, dan Dina Nuridaya. Sedangkan yang lainnya di sini tertera semuanya yang belum mengumpulkan. Kita coba cek yang 9B. Yang 9B kita cek ada berapa orang. Dari 18 orang yang masuk Google Class, 7 orang sudah menyerahkan atau sudah mengisi daftar hadir, sedangkan 11 orang belum. Kelas 8A kita cek ada berapa orang. Nah, ini sudah lumayan yang sudah mengisi daftar hadir ada 9 orang, 17 orang belum mengisi. Di sini yang hadir ada 9 orang, sakit 0, izin juga 0. Nah, itu cara mengecek siswa yang sudah mengisi daftar hadir atau yang belum mengisi daftar hadir. Di sini kelas 8B 12 orang menyerahkan atau mengisi daftar hadir dan 15 orang yang belum mengisi. Nah, itu cara melihat atau mengecek presensinya. Demikian tutorial cara membuat presensi di Google Classroom. Semoga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.